warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Neneng Marwah Nurul Mumin dengan NIM 2401515. Di sini saya akan memenuhi tugas video mata kuliah eksperimen fisika dasar dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andes Agus Danawan MSI. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang rangkaian listrik DC dan AC. Dasar teorinya, rangkaian listrik tertutup. Yang pertama, rangkaian listrik tertutup. Rangkaian listrik tertutup, seperti namanya, merupakan jenis rangkaian listrik yang memiliki jalur yang tertutup atau lengkap. Artinya, arus listrik dapat mengalir secara terus-menerus dari sumber listrik ke beban listrik dan kembali lagi ke sumber listrik. Dalam rangkaian listrik tertutup, terdapat komponen-komponen penting seperti sumber listrik, penghantar, saklar, dan beban listrik. Salah satu contoh penerapan rangkaian listrik tertutup adalah lampu di dalam rumah. Ketika kita menyalakan lampu, arus listrik akan mengalir dari sumber listrik, misalnya stop kontak, melalui penghantar, misalnya kabel ke lampu, dan kembali lagi ke sumber listrik. Dalam rangkaian listrik tertutup, arus listrik akan mengalir melalui jalur yang sudah ditentukan, sehingga memastikan bahwa arus listrik dapat mengalir dengan lancar dan beban listrik dapat berfungsi dengan baik. Yang kedua, rangkaian listrik terbuka. Berbeda dengan rangkaian listrik tertutup, rangkaian listrik terbuka tidak memiliki jalur yang tertutup atau lengkap. Artinya, arus listrik tidak dapat mengalir secara terus-menerus dari sumber listrik ke beban listrik dan kembali lagi ke sumber listrik. Dalam rangkaian listrik terbuka, terdapat komponen-komponen penting seperti sumber listrik, penghantar, dan beban listrik. Namun, tidak ada jalur yang menghubungkan antara sumber listrik dan beban listrik. Salah satu contoh penerapan rangkaian listrik terbuka adalah saklar yang tidak dalam posisi on. Ketika saklar berada dalam posisi off, jalur rangkaian terputus sehingga arus listrik tidak dapat mengalir ke beban listrik. Dalam rangkaian listrik terbuka, arus listrik tidak dapat mengalir dengan lancar sehingga beban listrik tidak dapat berfungsi dengan baik. Tujuan eksperimen pada kali ini yaitu satu, untuk mengetahui penyebab jika sudah baterai yang dihubungkan seri dengan lampu dan saklar, kemungkinan lampu akan menyala atau tidak menyala. Yang kedua, mengetahui apabila listrik AC PLN 220 volt dihubungkan dengan beberapa lampu melalui saklar di rangkaian secara seri atau paralel, apakah terang nyala lampunya sama atau tidak. Yang ketiga, mengetahui bagaimanakah hubungan beda tegangan listrik dengan kuat arus listriknya pada lampu sehingga kita bisa menentukan mana bahan penghantar ohmik dan penghantaran non-ohmik dalam rangkaian listrik DC. Yang keempat, bagaimana sistem instalasi listrik untuk mengontrol lampu dari dua tempat berbeda. Alat dan bahan pada percobaan kali ini yaitu 1. Power supply DC dan AC 1 buah. Yang kedua, ampermeter 1 buah, voltmeter 1 buah, saklar 2 buah, penghantar atau kabel penghubung 10 buah, kabel 1 buah, multimeter 1 buah, dan lampu 2 buah. Adapun contoh untuk rangkaian seri yaitu seperti ini. Dan untuk yang rangkaian paralel itu seperti ini. Ciri-ciri rangkaian seri itu yang pertama, hanya terdapat satu jalur, semua komponen disusun dalam satu baris atau deret tanpa percabangan, arus yang mengalir sama, tegangan tergantung dengan nilai hambatan, dan menghasilkan hambatan yang lebih besar. Sedangkan untuk ciri-ciri rangkaian paralel, yaitu tegangan di rangkaian sama, arus terbagi merata di antara cabang-cabang paralel, resistansi total lebih rendah dari komponen terendah, kegagalan satu cabang tidak mempengaruhi yang lain, cabang dapat memiliki perangkat dengan voltase berbeda, dan digunakan dalam berbagai aplikasi dengan berbagai perangkat. Pada percobaan kali ini kami melakukan 3 percobaan. Yang pertama dengan beda potensial paralel. Yang pertama dengan tegangan sumbernya 1, maka menghasilkan beda potensialnya 1 dan si lampunya belum menyala. Ketika diberikan tegangan sumber 1,5, beda potensialnya 1 dan si lampu masih belum menyala. Dan ketika diberikan tegangan sumber 2, menghasilkan beda potensial 1,5 dan si lampunya terang tapi redup. Ya, terus ketika
diberikan tegangan sumber 2,5, badai potensialnya menghasilkan 2 dan si lampu menyala. Dan ketika diberikan tegangan sumber 3, si badai potensialnya menghasilkan 2,5 dan si lampu sangat menyala. Yang kedua, percobaan yang kedua itu hambatan geser. Kita melakukan 3 kali, yaitu dengan hambatan geser besar, kuat arusnya 0,1, beda potensialnya 3,5, dan R-nya dihasilkan dari V dibagi I menghasilkan 35. Untuk yang sedang menghasilkan kuat arusnya 0,1, beda potensialnya 3, dan R-nya 30. Hambatan geser yang kecil menghasilkan kuat arusnya 0,7, beda potensialnya 1,5, dan R-nya yaitu 2,142. Sekian. Dan untuk percobaan yang ketiga yaitu paralel 3 lampu. Voltnya ketika diberikan volt 1,9, ampernya 0,4, dan lampunya terang, redup, yang satu terang, yang satu redup, dan yang satu mati. Dan ketika diberikan 1,6 volt dan ampernya 3,7, lampunya terang dan redup. Dan ketika diberikan 2,3 volt dan ampere 0,15 ampere, lampunya menyala sangat terang. Dan ketika diberikan 2,5 volt dan ampere 0,14, si lampunya nyala redup, nyala dua-duanya. Dan ketika diberikan 2,5 volt ampere 0,1, lampunya tidak menyala. Dan ini adalah grafik yang dihasilkan dari V terhadap I, atau beda potensial terhadap kuat arus. Kesimpulan pada eksperimen kali ini yaitu setiap rangkaian itu selalu harus ada sumber tegangan, dan untuk menyambungkan lampu harus lurus dengan tegangan kecil atau negatif. Besar tegangan akan berbanding terbalik dengan besar kuat arus. Semakin besar V, maka semakin kecil A atau ampere. Dan begitupun sebaliknya. Sekian video penjelasan tentang rangkaian listrik AC dan DC dari saya. Terima kasih.